Marwati dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar psikologi, di mana materi yang akan saya bawakan itu tentang persepsi. Menurut Toha, persepsi merupakan pemahaman individu terhadap informasi dari lingkungan yang diperoleh melalui proses kognitif yang didapatkan melalui pengindaran, yaitu pandangan, penciuman, dan perasaan terhadap suatu objek yang kemudian ditafsirkan. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Menurut Sabri, persepsi adalah sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang akan sampai kepadanya melalui alat inderanya. Menjadikannya kemampuan itulah yang dimungkinkan individu mengenali lingkungan pergaulan hidupnya. Proses persepsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah terjadi pada penginderaan terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tahap ketiga itu stimulus pada penginderaan diinterpretasikan dan dievaluasi. Menurut Mar'at, persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kognisi secara terus-menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. Menurut Ringgio, persepsi adalah proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. Mar'at mengatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Rahmat mengemukakan bahwa persepsi juga ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional itu adalah faktor yang bersifat personal antara kebutuhan individu, pengalaman, usia, masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan lain-lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural itu adalah faktor dari luar individu, itu faktor lingkungan, faktor keluarga, hukum-hukum yang berlaku, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu adalah faktor-faktor personal antara lain pengalaman, proses belajar, kebutuhan motif, dan pengetahuan terhadap objek psikologis. Faktor-faktor struktural meliputi lingkungan, keadaan sosial, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Bem dan Kasim, elemen persepsi sosial. Persona yaitu orang yang menilai orang lain. Situasional adalah urutan kejadian dibentuk berdasarkan pengalaman orang untuk menilai sesuatu. Behavior adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Ada 2 pandangan mengenai proses persepsi, itu pandangan sosial, yaitu ada persepsi sosial. Persepsi sosial adalah sebuah proses yang kompleks. Orang mengamati perilaku orang lain dengan teliti hingga diperoleh analisis secara lengkap terhadap person, situation, dan behavior. Kesimpulannya, persepsi suatu proses aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Ini beberapa contohnya dari persepsi tersebut. Dalam ada bangunan citra individu maupun citra institusi. Faktor situation bangunan citra. Yang pertama ada cara menyebut sifat orang. Yang kedua ada jarak fisik, jarak keakraban, jarak sosial maupun jarak pemikiran. Yang ketiga ada gerakan tubuh. Yang keempat ada petunjuk wajah. Yang kelima ada cara pengucapan lambang verbal. Yang keenam ada penampilan. Faktor personal adalah faktor yang mempengaruhi persepsi orang terhadap kita atau sebaliknya. Itu adalah pengalaman dari konsep diri. Konsep diri juga sangat besar pengaruhnya dalam berkomunikasi. Konsep diri ada pandangan dan perasaan orang terhadap diri sendiri. Ada ESP atau extrasensory perception. Ada beberapa yang termasuk dalam parapsikologi. Ada telepati, clairvoyance, presognition. Psikokinesis memanipulasi objek secara mental tanpa menyentuhnya, contohnya itu kehendak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang persepsi psikologi. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila saya kurang jelas dalam menjelaskan saya juga mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.